Baiklah, selamat sore Bu Anggi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ignatius Nauli Tagalung dengan NIM 245214066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai umat sosial, makhluk hidup sosial, menjadi pejuang keadilan. Mungkin melalui tindakan-tindakan kita ataupun moral kita, perilaku moral kita, kemudian menurut ajaran-ajaran gereja dan beberapa Injil Alkitab yang menjadi pedoman kita, bagaimana kita harus memperjuangkan keadilan itu sendiri. Menurut Katekismus Gereja Katolik, keadilan merupakan kebajikan moral yang mendorong seseorang untuk memberikan kepada Allah atau kepada sesama kita apa yang menjadi hak mereka. Keadilan berkaitan erat dengan perilaku kita, realisasi sosial. Mulai dari menghormati martabat manusia, memperjuangkan keadilan kebenaran itu sendiri, sampai kita menjunjung nilai-nilai kasih, cinta kasih kita. Di gereja pun kita diajarkan bagaimana kita harus saling cinta kasih kepada sesama kita. Selanjutnya, kalau kita melihat dari pandangan Alkitab, Alkitab juga menjelaskan bagaimana kita sebagai makhluk umat Allah, umat sosial, menjadi harus memperjuangkan keadilan itu sendiri. Contohnya pada ayat Injil Matius 23 ayat 23. Dijelaskan di situ, Yesus menegur orang Farisi karena mengabaikan nilai-nilai hal yang penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan belas, kasihan, dan kesetiaan. Nah, Injil ini bisa kita pegang erat, bagaimana kita harus pedoman kita tuh Alkitab. Jadi kita tuh harus memperjuangkan keadilan dengan pedoman kita tuh ya Alkitab itu sendiri gitu loh. Jadi kita tuh ada kayak semacam aku tuh harus memegang keadilan, menjadi pejuang keadilan karena aku tuh memiliki Injil. Aku tuh diajarkan oleh Tuhan Yesus tuh gini loh. Pada ayat Matius 23 ayat 23 itu. Selanjutnya Gereja Katolik. Gereja Katolik juga mengajarkan betapa pentingnya kita menjadi pejuang keadilan. Nah, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik yaitu Katekismus Gereja Katolik 1807 ya. Keadilan adalah keutamaan moral yang berhubungan dengan kehendak yang tetap dan teguh untuk memberikan kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka. Seperti itu. Prinsip ajaran sosial gereja juga memberikan patokan kepada kita bagaimana semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini jadi patokan kita juga nih. Kita tuh ada lagi nih yang membuat kita tuh kenapa sih harus percaya Alkitab? Kenapa sih harus kita pegang teguh Matius kita tadi itu yang memperjuangkan keadilan, Matius 23 ayat 23 itu. Ya ini prinsip ajaran sosial gereja. Kita tuh diajarkan semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Cepatan mulu ya. Nah, jadi kita tuh diciptakan serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh tidak memperjuangkan keadilan karena kita Tuhan Yesus itu sendiri pun memperjuangkan keadilan. Nah, pandangan moral mengenai pejuang keadilan mewajibkan kita untuk tidak diam terhadap penindasan dan ketidakbenaran. Seorang pejuang keadilan bertindak karena merasa bertanggung jawab secara etis, bukan karena keuntungan pribadi. Nah, di sini kita mulai masuk ke pandangan moral. Kenapa sih kita harus memperjuangkan keadilan? Dari unsur moralnya,
Kita tuh perlu tahu kenapa kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, kalau yang di sini saya jelaskan, yaitu karena kita tuh memperjuangkan keadilan karena bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan kita tuh membantu bagaimana seseorang yang ketika misalnya kena musibah, terus dia tuh seperti tidak tahu gitu loh gimana harus memperjuangkan kebenaran dia. Nah, kita di situ harus membantu. Seperti itu teman-teman. Bukan karena ada keuntungan, melainkan karena kita tuh sadar bahwa kita tuh perlu untuk memperjuangkan keadilan itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa tokoh figur publik yang menyuarakan bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus menjadi pejuang keadilan. Saya telah mengulik beberapa artikel dan beberapa podcast yang telah saya mendengar. Saya mendengarkan seorang penyanyi yang lagi naik-naiknya, yaitu Hindia. Siapa yang tidak kenal dengan Hindia ya teman-teman? Dimana dia menyuarakan dengan lagu-lagunya yang sangat kritis ya, yang berjudul contohnya itu Kamis. Pada lagu Kamis ini yang saya notice gitu di liriknya itu, pada lirik jangan yang ada hanya korban tetapi pelaku tidak ada. Kita bisa melihat di sini karena beberapa kasus tuh misalnya contohnya kasus meninggal itu rata-rata yang dilihat tuh hanya korban, pelakunya itu tidak bisa dideteksi. Nah, kita sebagai umat sosial kita perlu menjunjung tinggi bagaimana kita menjadi pejuang keadilan itu. Nah, lirik ini juga menyuarakan untuk keadilan bagi yang melanggar HAM dan kritik terhadap impunitas yang ada. Impunitas itu seperti keadaan di mana perorangan atau kelompok melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak dihukum atau tidak dikenai sanksi, tidak diperkenakan pertanggungjawaban hukum yang semestinya. Nah, itu yang harus kita juangkan, keadilan kita sebagai umat makhluk sosial itu, sebagai pejuang keadilan itu sendiri. Sekian penjelasan saya pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.